baik anak-anak kelas 9, pada hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu transformasi bagian terefleksi. Nah, bagaimana cara merefleksikan unsur-unsur geometri? Simaklah video pembelajaran berikutnya. Refleksi atau pencerminan. Jika mendengar kata pencerminan, yang terbayang oleh kita adalah sebuah cermin yang gunanya untuk memastikan penampilan kita sudah rapi atau belum, sudah kecil atau belum, atau adakah sesuatu yang kurang pada diri kita. Nah, apa itu refleksi atau pencerminan dalam matematika? Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Adapun sifat bayangan benda akibat pencerminan adalah: yang pertama, bentuk dan ukuran bayangan hasil pencerminan sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak bangun aslinya ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Perhatikanlah gambar berikut. Pada gambar di atas menunjukkan contoh refleksi yang benar untuk bangun datar ABC pada cermin DE. Perhatikan bahwa ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangannya selalu tegak lurus terhadap garis DE. Garis DE disebut garis refleksi atau sumbu cermin untuk segitiga ABC dan bayangannya, segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dari penjelasan tadi diperoleh konsep sebagai berikut. Dalam menentukan bayangan bangun hasil pencerminan, hal yang harus diperhatikan adalah: yang pertama, perhatikan sumbu cermin atau garis refleksi dengan benar. Yang kedua, jarak titik bayangan hasil pencerminan dari sumbu cermin harus sama dengan jarak titik aslinya dari sumbu cermin. Agar lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Pencerminan terhadap sumbu X. Contoh soal: tentukan bayangan titik A 2,1 dan titik B negatif 3,5 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Mari kita jawab. Karena pada soal titik A dan titik B direfleksikan terhadap sumbu X, maka sumbu cerminnya adalah garis sepanjang sumbu X. Kita bedakan warnanya agar lebih teliti dalam menentukan hasil bayangan refleksinya. Untuk titik A 2,1, maka hasil bayangannya A aksen adalah 2,-1. Ingat kembali sifat pencerminan, jarak antara titik dengan sumbu cermin sama dengan jarak titik bayangan ke sumbu cermin. Selanjutnya, titik B negatif 3,5, maka diperoleh hasil bayangan B aksen negatif 3,-5. Berdasarkan contoh soal ini, dapat disimpulkan untuk refleksi dengan sumbu X, titik A X, Y diperoleh hasil bayangan A aksen X, negatif Y. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Contoh soal: tentukan hasil bayangan garis PQ dengan koordinat titik P negatif 3, negatif 2 dan titik Q negatif 1,5 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Mari kita jawab. Sama seperti soal sebelumnya, kita tentukan dulu hasil bayangan titik P dan titik Q pada garis PQ dengan merefleksikannya terhadap sumbu Y, yaitu garis sepanjang sumbu Y. Titik P negatif 3, negatif 2, maka bayangannya P aksen 3, negatif 2. Dan titik Q negatif 1,5, maka bayangannya Q aksen 1,5. Selanjutnya kita hubungkan garis dari titik P aksen ke Q aksen, sehingga diperoleh hasil bayangan garis PQ akibat pencerminan terhadap sumbu Y. Berdasarkan soal tersebut, dapat disimpulkan untuk refleksi dengan sumbu Y, titik A X, Y diperoleh hasil bayangan A aksen min X, Y. Tanpa menggambarkan koordinat kartesiusnya, kita dapat menentukan rumus umum refleksi berdasarkan sumbu cerminnya seperti tabel di bawah ini. Silahkan dipahami dan dihafalkan ya. Nah, bagaimana Ananda? Sudah paham dengan materi tadi?
Kalau sudah paham, silakan dikerjakan soal berikut ini. Baiklah Ananda, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.